Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernelis dari Pekanbaru dan mengajar di MTS Darul Ihsan Pekanbaru. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Program Studi Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Mat Tobi'i. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar anak-anak ibu siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imam Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, ketua, adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ibu cek kerapian dulu ini. Ada pakai kaos kaki semua nih? Ada ya? Iya, alhamdulillah. Ibu lihat anak-anak ibu semua taat peraturan semua ya. Baiklah anak-anak ibu semua, tadi kita sudah berdoa bersama. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari ibu harapkan anak-anak ibu semua berdiri untuk melakukan atau menyanyikan lagu kebangsaan. Silahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali anak-anak ibu semua. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat dan tambah fokus. Bersedia tepuk? Bersedia. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Baik anak-anak ibu, ada yang bisa membacakan salah satu hafalannya yang berkaitan mungkin dengan materi kita nanti yang udah ibu sampaikan minggu lalu? Silahkan, Diza.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Merdu suara Diza membacakan ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq tadi. Dari ayat yang dibacakan teman kita tadi, apa yang bisa kita renungkan dari surah tersebut? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Surahan untuk kita membaca. Iya, perintah Allah untuk kita membaca. Dan itu ada kaitannya dengan materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Ya. Nah, bicara tentang minggu lalu, Ibu atau kita sudah belajar mengenai Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup, gitu ya. Ada yang masih ingat apa itu? Untuk mengulang-ulang sedikit pelajaran yang minggu lalu, baru kita masuk nanti ke materi baru. Apa itu Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup, maksudnya apa? Saya, Bu. Ya, silakan Arga. Al-Quran hadis adalah sebagai pedoman hidup agar selamat dunia akhirat. Iya, Masya Allah, bagus Arga ya. Kemudian ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Agnes. Agar tidak tersesat di dunia dan selamat di akhirat. Intinya sama ya. Selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Itu kuncinya. Nah, pertanyaan Ibu, adakah anak Ibu yang masih ingat kemarin Ibu sampaikan apa materi kita minggu ini? Apa? Tentang matabi'i. Iya, tentang matabi'i. Sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dibacakan teman kita Diza tadi, bahwasanya di situ Allah memerintahkan kita semua, memerintahkan manusia agar selalu membaca, apalagi membaca kitab-kitab yang memang di situ ada aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah. Membaca, kaidah membaca Al-Quran itu banyak. Kaidah membaca Al-Quran yang benar itu adalah sesuai dengan ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid yang kita pelajari siang ini adalah mengenai matabi'i. Nah, matabi'i itu adalah terdiri dari dua kata. Anak-anak Ibu pernah mendengar apa itu matabi'i? Apa itu mat menurut bahasa? Mat itu menurut bahasa panjang. Iya, bagus Sabrina. Kalau menurut istilah apa? Itu adalah memanjangkan suatu bacaan karena sebab-sebab tertentu. Masya Allah, iya, memanjangkan suatu bacaan karena sebab-sebab tertentu. Agar kalau kita belajar membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, insya Allah Allah akan memberikan pahala di setiap huruf yang kita baca kalau bacaannya tepat dan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita siang ini adalah menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya secara tartil. Kemudian anak-anak Ibu semua bisa mengidentifikasi pengertian matabi'i dan contohnya dalam bacaan Al-Quran. Kemudian dapat menyebutkan huruf-huruf mad dan sebab terjadinya matabi'i. Kemudian dapat membaca Al-Quran yang mengandung matabi'i dengan benar. Dan terakhir, agar anak-anak Ibu semua bisa menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan cinta terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Ibu semua, agar kalian tidak ngantuk ya, kalau siang-siang dan ngantuk ya. Jadi mari kita simak bersama-sama video visual mengenai matabi'i berikut ini. Jadi nanti Ibu harapkan anak Ibu semua bisa menanggapi dari penjelasan ini. Menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian menurut istilah, mat itu adalah menambahkan
atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Kalau kita berbicara tentang mad dibagi menjadi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua. Setelah kita menyaksikan video tadi, udah semakin jelas ya apa itu yang dimaksud dengan mad tabi'i dan bagaimana cara membacanya, berapa panjangnya, begitu ya. Nah, Ibu ulang sedikit. Di sini mengapa huruf-huruf tertentu dibaca panjang? Tadi sudah dijelaskan juga ya. Ini contohnya ada qalu, gitu ya. Kemudian maliki. Ada yang ketiga qila. Panjangnya tidak boleh lebih. Udah ditetapkan seperti itu ketentuannya. Harus 2 harokat atau satu alif. Nah, jangan mentang-mentang umpamanya seni baca Al-Qur'annya bagus gitu ya. Kemudian di tengah seninya nanggung dihajar 5 harokat. Nggak boleh. Contoh qalu gitu kan. Nggak boleh begitu. Tetapi walau bagaimanapun yang diutamakan itu adalah ilmu tajwidnya bukan seninya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan diskusi kelompok nih, ya. Bagi kelompok, kemudian ini ada lembar kerja Ibu bagi untuk anak-anak Ibu semua. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing dan di sini nanti akan Ibu perhatikan kerjasamanya, sikapnya per kelompok, itu harus dijaga ya. Bagaimana diskusinya, nanti kalian presentasikan ke depan. Silahkan, mulai diskusinya, dibaca perintahnya, dijawab pertanyaannya, nanti dipresentasikan ke depan. Silahkan, tidak paham bisa bertanya sama Ibu. Silahkan, tulis nama kelompok dan nama-nama kelompoknya ditulis. Apa masalah utama yang dialami Ahmad? Tadi baca tadi, apa yang perlu diketahui agar bisa membaca Al-Quran dengan ya, ada alif sebelumnya fa berharokat fathah. Udah selesai diskusinya? Sudah. Nah, saatnya sekarang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dipersilahkan kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilannya untuk presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menyampaikan diskusi dari jawaban kami. Dari cerita lembaran ini, ada pertanyaan yang terkait dari cerita ini. 1. Apa masalah utama yang dialami Ahmad? Jawabannya, Ahmad bingung. Kenapa ada bacaan yang dibaca panjang 2 harokat dan dia tidak mengetahui panjang pendek bacaan tersebut? 2. Apa yang perlu diketahui agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar sesuai hukum tajwidnya? Jawabannya, kita harus mempelajari ilmu tajwid agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana? Kasih diskusi kelompok 1? Benar. Benar? Benar. Ya. Ada mungkin yang mau bertanya? Nah, baik, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diza, perwakilan dari kelompok 3. Dari diskusi kami tadi, kami mencari definisi mad tabi'i. Dan kami mendapatkan bahwa mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan secara istilah adalah memanjangkan suatu bacaan karena sebab-sebab tertentu. Nama lain dari mad tabi'i adalah mad asli, dan mad ini terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Selanjutnya, kami diminta untuk mencari ciri-ciri dari mad tabi'i. Ciri-cirinya adalah mad tabi'i alif sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat fathah, dan huruf ya sukun sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat kasroh, dan huruf waw sukun sebelumnya berharokat dhammah.
Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Benar apa benar? Ada yang mau bertanya atau masih ragu? Tidak? Kalau Mas tegas, ada yang mau bertanya? Kalau begitu berikan tepukan yang meriah dulu untuk dua kelompok ini. Ya, Masya Allah, dipersilahkan duduk. Kepada anak ibu yang sudah bekerja aktif dan berdiskusi alot ini, dan saat ibu kumpulkan ini lembar kerjanya. Tadi Masya Allah diskusinya lancar, kemudian kerjasamanya ibu lihat bagus, pertahankan ke depannya. Dari hasil kerja kelompok anak-anak ibu tadi, kita tarik kesimpulan bahwasanya di dalam membaca Al-Quran, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti si Ahmad soal nomor 1 tadi ya, bahwa kenapa harus ada pertanyaan bacaan Al-Quran itu yang dipanjangkan gitu ya. Dan kebanyakan atau pada umumnya anak-anak ibu di saat membaca itu kadang disesuaikan dengan seni yang dibawakannya, bukan disesuaikan dengan tajwid yang harus diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi kenapa Ahmad bertanya begitu ya, kenapa harus ada yang dipanjangkan? Memang sudah seperti itu kaidahnya. Kenapa harus dipanjangkan? Karena supaya nanti arti dari bacaan itu tidak salah, tidak keliru, dan kita membacanya mendapat pahala. Nih, terakhir nih. Apa arti mat menurut bahasa tadi? Panjang. Menurut istilah? Huruf mat itu ada berapa? Ada 3. Yaitu? Alif, lam, ya. Bagus. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat itu berapa alif? 1. Ya, berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Begitu ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ini kepada anak Ibu semua. Silahkan dikerjakan. Ini kuis ini langsung refleksi ya, langsung dijawab ya tidaknya. Silakan. Saya sudah mengerti. Ingat ya nak ya, setelah mengerjakan kuis ini ada refleksi itu juga silakan dijawab nanti. Ya Ibu. Ada refleksi di bawahnya langsung dijawab ya. Anak-anak semua udah selesai apa belum? Alhamdulillah. Nah ini, apakah anak-anak ibu sudah memahami apa itu pengertian mat tabi'i? Alhamdulillah. Sudah dapat membedakan mana mat tabi'i atau mat yang lainnya? Sudah bisa membaca Al-Quran dengan mempraktekkan ilmu mat tabi'i ini dengan benar? Nah, ibu harapkan anak-anak ibu terus berlatih membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, khususnya materi kita pada sore ini yaitu mat tabi'i. Baik anak-anak ibu semua, selesai sudah rentetan pembelajaran kita pada sore ini dengan materi mat tabi'i. Minggu depan insya Allah kita akan masuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai kekuasaan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua, baik bagi ibu maupun bagi anak-anak ibu semua ke depannya. Dan silakan ketua ditutup dengan doa penutup majelis. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.